Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Bab 877. Beberapa meter jauhnya, Yunmat yang berpakaian putih sudah lebih dulu merasakan kedatangan mobil itu daripada Lan Suetian dan Jiang Liuying. Namun dia masih belum bangun. Dia hanya tersenyum lembut pada Yan Rou yang seperti peri di depannya. Bulu mata Yan Rou sedikit bergetar. Tentu saja dia tahu siapa yang akan datang. Saat ini, satu-satunya yang bisa datang ke sini adalah Leon. Tapi dia lebih suka Leon tidak pernah datang. Itu karena dia mengerti dengan jelas betapa mengerikannya pria yang ada di depannya ini. Sejak Yunmat membawanya ke sini, Yunmat memang tidak melakukan sesuatu yang tidak menghormatinya. Setiap hari Yunmat menjaganya seperti seorang teman. Terhadap sikap Yunmat ini, Yan Rou hanya acuh tak acuh. Dia bahkan tidak pernah mengatakan sepatah kata pun kepada Yunmat. Tetapi Yunmat tidak marah sama sekali. Dia bahkan sering berlatih seni bela diri di depan Yan Rou. Menyaksikan proses kultivasi Yunmat membuat Yan Rou menyadari bahwa kekuatan pria yang ada di depannya ini telah melampaui batas imajinasi orang biasa. Dan kalau Yunmat berani menunggu kedatangan Leon di sini dengan begitu percaya diri, maka itu berarti Yunmat memiliki keyakinan mutlak untuk bisa membunuh Leon. Begitu Leon tiba, itu tidak ada bedanya dengan mengirimnya ke gerbang kematian. Tetapi Yan Rou juga mengerti bahwa dengan temperamen Leon, begitu Leon tahu bahwa dia ditahan di sini, Leon pasti akan segera datang. Leon adalah orang seperti itu. Yunmat tidak peduli dengan suara kendaraan yang semakin dekat. Dia hanya menatap wajah acuh tak acuh Yan Rou dan tersenyum sedikit. Lalu berkata, "Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan?" Yan Rou mengangkat alisnya dan menatap Yunmat dengan bingung. Membuat kesepakatan? Dia hanyalah seorang sandera sekarang. Kualifikasi apa yang dimilikinya untuk membuat kesepakatan dengan Yunmat? Yunmat yang sepertinya sudah lama terbiasa dengan ketidakpedulian Yan Rou langsung tersenyum dan berkata, "Kalau kau menikah denganku, aku tidak akan membunuhnya." Mata Yan Rou sedikit menyipit dan dia hanya menatap lurus ke arah Yunmat. Butuh beberapa detik sebelum akhirnya dia tertawa terbahak-bahak. Ini adalah pertama kalinya Yan Rou tertawa sejak dia ditangkap. Senyumnya sangat sarkastik. Tetapi di mata Yunmat itu terlihat sangat indah. Yunmat tersenyum tipis. "Mungkin kau tidak tahu perbedaan antara dia dan aku. Tapi tidak apa-apa. Kau akan tahu sebentar lagi. Kesepakatan ini akan berlaku kapan saja sampai aku membunuhnya." Senyuman di wajah Yan Rou telah menghilang dan dia kembali melanjutkan sikap dinginnya. Dia tidak akan pernah setuju dengan Yunmat. Bahkan kalaupun Leon benar-benar bukan lawan pria ini, dia tidak akan pernah setuju dengannya. Dia dan Leon juga sudah menghabiskan beberapa waktu bersama-sama. Jadi dia juga tahu temperamen Leon. Bahkan walaupun mereka berdua tidak benar-benar merupakan sepasang suami dan istri, tetapi Leon tidak akan pernah menerima kesepakatan seperti itu. Kalau Leon selamat karena kesepakatan seperti itu, Leon akan merasa lebih buruk daripada mati. Jadi tidak peduli apa hasilnya, Yan Rou tidak akan setuju. Kalau nanti Leon menang, dia akan tetap hidup. Tapi kalau Leon meninggal, dia akan mati bersama Leon. Itu saja. Pada saat ini Land Rover hitam masuk dan berhenti di gerbang. Leon yang mengenakan mantel kain hitam melompat keluar dari mobil dan turun bersama Abu dan Susan Yin serta Shadow. Selain itu, mereka tidak membawa siapapun. Di hadapan master seperti Yunmat, kecuali mereka membawa senjata thermal skala besar, tidak peduli berapa banyak orang yang ada di sini, itu tidak akan ada artinya. Apalagi
di tangan Yunmat juga ada Yanrou sebagai sandera. Leon juga percaya bahwa karena Yunmat adalah orang dari Menara Yunjian, maka Yunmat pasti masih memiliki harga diri. Yunmat, dia tidak akan mengandalkan keuntungan dengan membawa banyak orang untuk berurusan dengan Leon. Awalnya, Shadow berencana untuk keluar dari mobil terlebih dahulu dan bersembunyi di kegelapan untuk memberikan Yunmat pukulan paling fatal. Tetapi rencananya itu ditolak oleh Leon. Karena Yunmat tidak membunuh Lan Suetian dan Jiang Liuying, maka keduanya pasti telah memberitahu Yunmat tentang keberadaan Shadow. Jadi, sama sekali tidak ada gunanya bagi Shadow untuk bersembunyi seperti itu. Dan Leon juga benar-benar ingin melihat seberapa kuat pria yang bisa mengalahkan Lan Suetian dan Jiang Liuying dengan satu pedang. Dia juga benar-benar ingin melihat apakah dia bisa mengalahkan lawannya dengan kekuatannya saat ini. Sambil melirik Shadow yang berada di samping Leon, Yunmat terkekeh. Ternyata kau adalah orang yang bijaksana. Sebagai seniman bela diri super di puncak alam bawaan ke-8, dia secara alami bisa merasakan kultivasi Shadow. Dia tahu kalau Shadow adalah orang yang berada di alam yang sama dengannya. Tetapi Shadow baru saja melangkah ke alam bawaan ke-8, sementara dia sudah lebih dulu berada di puncak alam bawaan ke-8. Meskipun tampaknya kultivasi mereka sebanding, tetapi kekuatan tempur mereka sangat berbeda. Yunmat bahkan yakin kalau dia bisa membunuh Shadow dalam 3 gerakan. Seperti apa yang pernah disampaikan oleh Jiang Liuying. Dia juga yakin kalau Shadow adalah pembunuh yang pandai membunuh. Karakter terbesar dari seorang pembunuh adalah membuat kejutan. Begitu rencananya diketahui oleh lawannya, maka ancaman si pembunuh akan sangat berkurang. Leon mengabaikan ejekan Yunmat. Dia melirik Yanrou dan berkata dengan pelan, "Kau bisa melepaskannya." Yunmat tersenyum tipis. "Ya, tapi kau harus melawan pedang yang ada di tanganku lebih dulu." Kemudian dengan gerakan satu tangan, sebuah pedang panjang putih perak berdesir dan terbang ke tangannya. Leon berkata ke arah Shadow, "Jangan bergerak." Shadow mengangguk, tetapi keduanya tahu bahwa kalau ada kesempatan untuk membunuh Yunmat, Shadow pasti tidak akan melepaskan kesempatan apapun. Sementara itu, tidak ada yang peduli pada Lan Suetian dan Jiang Liuying berdiri di belakang Yunmat. Mereka masih memiliki racun yang dihasilkan oleh sekte penyihir hantu di tubuh mereka. Bahkan kalaupun Yunmat menggunakan kekuatan absolutnya untuk membebaskan mereka dari racun itu, tetapi pada saat ini tidak akan mungkin bagi mereka untuk benar-benar melakukan apapun kepada Shadow. Yunmat tersenyum pada Yanrou dan berkata, "Yanrou, sekarang kau bisa melihat dengan serius seberapa besar jarak antara pria ini dan aku." Saat kalimat itu selesai diucapkan, dia pun langsung menebas Leon dengan pedang. Itu adalah pedang yang sangat biasa. Bahkan Yanrou yang tidak mengerti seni bela diri bisa dengan jelas melihat lintasan pedangnya. Tapi Leon yang diselimuti niat pedang tiba-tiba merasakan paksaan besar datang ke arahnya. Hukuman surgawi. Orang ini segera setelah dia bergerak, ternyata dia langsung mengeluarkan salah satu dari 3 teknik terhebat milik Menara Yunjian. Pedang panjang yang tampaknya biasa-biasa saja, langsung berubah menjadi pedang raksasa surgawi dan muncul di atas kepala Leon. Tubuh pedang besar itu langsung menyelimuti seluruh sosok Leon yang ada di bawah. Mata Yanrou membelalak. Hati Lan Suetian dan Jiang Liuying juga terkejut. Kalau mereka yang berada di posisi Leon, mereka pasti tidak akan bisa menghentikan pedang yang tampaknya biasa dan berbahaya itu. Su Sanyin telah didorong ke samping oleh ibu dan sosok Shadow juga melintas. Su Sanyin telah didorong ke samping oleh Abu dan sosok Shadow juga melintas ke samping. Dia menatap sosok Yunmat dengan mata yang waspada. Dia menunggu secercah celah.
Hanya saja pedang Yunmat yang tampaknya pedang acak itu terintegrasi sempurna ke seluruh bagian langit dan dia tidak bisa menemukan celahnya. Dan Leon yang berada di tengah-tengahnya, bisakah dia menghindari pedang ini? Bahkan pada saat ini mata Shadow memancarkan sinar kekhawatiran. Leon tidak mengelak. Dia hanya mengambil postur yang aneh. Kaki kanannya maju setengah langkah, tubuhnya setengah berjongkok. Tangan kirinya terkepal horizontal ke perut bagian bawah. Tangan kanannya mengepal tersembunyi di pinggangnya, dan aura yang besar dan sederhana menyebar dari tubuhnya. Di mata Shadow, Lan Xuetian dan Jiang Liuying dan yang lainnya, mereka seperti melihat seekor naga yang melingkar tidur di jurang, tiba-tiba terbangun, lalu mengangkat kepalanya yang mulia dan menatap ke langit. Itu adalah jurus kenaikan naga melingkar. Bab 878. Terdengar suara mendesing dan dengan kuat Leon langsung membanting tinju kailnya ke arah pedang yang hanya menebas. Di mata Shadow dan yang lainnya, mereka melihat gambar lain. Saat naga yang sepertinya telah tidur di jurang selama puluhan ribu tahun itu tiba-tiba terbangun, naga itu mengayunkan tubuhnya yang besar dan melesat naik ke langit. Dia menghantamkan kepalanya terlebih dahulu ke arah pedang besar itu. Dengan suara ledakan keras, pedang yang turun dari langit seolah-olah adalah hukuman surgawi benar-benar dihancurkan oleh tinju berbentuk naga ini. Namun, tubuh naga itu juga tiba-tiba menghilang pada saat ini. Mata Lan Xuetian dan Jiang Liuying membelalak. Mereka melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Jelas, mereka tidak menyangka kalau Leon akan memecahkan pedang perkasa Yunmat dengan cara yang begitu kuat. Orang ini, bagaimana dia bisa menjadi lebih kuat daripada sebelumnya? Mata Shadow juga tidak berkedip. Menurutnya Leon memang layak menjadi murid Pak Tua Long. Meskipun kultivasi Leon hanya berada di alam bawaan ketujuh, tetapi dia sudah memiliki kultivasi yang cukup untuk melawan seniman bela diri yang berada di puncak alam bawaan ke-8. Dia bahkan merasa kalau seandainya Leon melawannya secara langsung pada saat ini, dia sama sekali tidak akan bisa menjadi lawan Leon. Bahkan mata Yan Rou pun menunjukkan sinar cemerlang. Diam-diam dia merasa sedikit lebih bersemangat. Mudah-mudahan keajaiban akan terjadi. Namun tak lama kemudian, dia baru menyadari kalau ada sesuatu yang salah. Tanpa menunggu energi Ki itu menghilang, tubuh Yunmat sudah datang ke sisi Leon, dan pedang panjang putih perak yang ramping itu menusuk langsung ke jantung Leon. Itu seperti petir yang menembus langit. Pedang guntur yang mendebarkan. Meskipun bukan salah satu dari 3 teknik terhebat milik Menara Yunjian, tetapi itu juga merupakan ilmu pedang teratas dan terkenal di seluruh dunia karena kecepatannya. Kecepatan pedang ini bahkan mendekati kecepatan suara. Kecuali Shadow, tidak ada satupun dari yang hadir yang bisa melihat lintasan pedang Yunmat. Di mata mereka, seolah-olah Yunmat yang hanya berjarak beberapa meter jauhnya sepertinya sudah tiba. Sejak lama dan dengan mudah mengacungkan pedangnya ke jantung Leon. Ujung pedang itu sudah sampai ke dada Leon. Leon masih mempertahankan postur meninju. Apakah dia bisa menghindar? Leon masih tidak menghindar. Tinju kirinya yang telah melintasi perut bagian bawahnya saat ini meledak dengan kecepatan yang lebih tinggi, namun bukan ke arah Yunmat, melainkan ke arah pedang yang akan menembus jantungnya. Jurus 9 naga naik ke surga. Jurus ini tidak lebih kuat daripada jurus kenaikan naga melingkar, tetapi kecepatannya lebih cepat daripada kenaikan naga melingkar. Hanya dengan mengandalkan kecepatan, pedang guntur pun diledakkan oleh pukulan Leon, dan Leon langsung mengambil kesempatan ini. Tubuhnya maju selangkah,
Lalu aura ki di tubuhnya tiba-tiba mengembun, dan aura itu kembali memenuhi udara. Naga memecah fajar. Ki sejati di dalam tubuh Leon dengan lingkar melonjak ke lengannya, dan kekuatan tinju yang kejam itu tampak seperti naga yang menembus langit dan langsung mengenai jantung Yun Mat. Dengan suara ledakan yang keras, tubuh Yun Mat hancur dalam sekejap. Tapi alis Leon berkerut. Itu karena apa yang baru saja dia pukul adalah bayangan. Pukulan yang sudah dia luncurkan dengan momentumnya sendiri bahkan tidak menyebabkan kerusakan apapun pada tubuh Yun Mat. Dalam sekejap, bayangan gelap menutupi langit. Ketika Leon mendongak, dia melihat sosok Yun Mat telah melompat ke udara pada waktu yang tidak diketahui. Dia memegang pedang di kedua tangannya dan menebas ke arah Leon. Di atas pedang, aura pedang yang bahkan lebih kuat daripada beberapa saat yang lalu langsung meledak, dan sepertinya satu-satunya pilihan yang dimiliki oleh Leon yang baru saja melayangkan pukulan adalah mundur. Tapi Leon masih tidak mundur. Dia tahu bahwa begitu dia mundur selangkah saja, maka gerakan pedang Yun Mat pasti tidak akan ada habisnya. Dan di hadapan seniman bela diri super yang kultivasinya telah mencapai puncak alam bawaan ke-8, kalau seandainya Yun Mat mengambil inisiatif lagi, akan sangat sulit baginya untuk menang. Leon kembali membungkukkan tubuhnya. Tangannya mengepal lemah dan dia meraih ke atas. Semua orang kembali tercengang. Lan Suetian dan Jiang Liuying merasa kalau Leon mengalami kerusakan di otaknya. Dengan tangan kosong, Leon masih ingin meraih seniman bela diri yang berada di puncak alam bawaan ke-8 yang sedang menggunakan pedangnya dengan sekuat tenaga. Bukankah itu adalah tindakan yang tidak waras? Apa perbedaan antara hal ini dengan mencari kematian? Pupil Shadow tiba-tiba berkontraksi pada saat ini, dan dia merasakan ada aliran aura ki yang stabil mengalir keluar dari tubuh Leon. Lalu aura ki yang kuat itu benar-benar meledak pada saat ini. Dengan suara berderak, waktu sepertinya membeku pada saat ini. Yun Mat yang berada di udara seolah disegel oleh sesuatu, dan cahaya pedang yang cemerlang itu juga seperti es batu langsung dihancurkan oleh genggaman kosong Leon. Segera setelah itu, Yun Mat merasakan kekuatan agung mengendalikan tubuhnya, dan dia langsung ditangkap oleh Leon lalu jatuh ke tanah. 9 naga mengitari bulan. Untuk pertama kalinya, sentuhan krisis muncul di hati Yun Mat. Dia merasa kalau kali ini dia tidak bisa melepaskan diri dari selubung niat tinju ini. Maka ketika nanti tubuhnya jatuh ke tanah, dia pasti akan menghadapi masalah besar. Ki sejati di dalam tubuhnya tiba-tiba meledak pada saat ini. Pedang panjang di tangannya semakin bergetar, dan kilatan bunga pedang bermekaran dari ujung pedang hingga batas maksimal. Dan pedang tajam Ki pun ditembakkan, namun tidak melukai Leon sedikit pun, melainkan merobek aura 9 naga mengitari bulan dalam sekejap. Seolah-olah Yun Mat telah melarikan diri dari ruang tertutup. Tubuhnya menendang di udara, dan dia berbalik lalu terbang mundur. Mata Leon menyipit. Yun Mat benar-benar melarikan diri. Pupil Shadow juga menyipit. Ini adalah kesempatan terbaik baginya untuk bergerak. Tapi pada saat ini teriakan pelan keluar dari mulut Leon. Tidak perlu. Shadow yang hendak bergerak langsung menahan dirinya. Segera setelah itu dia terkejut hingga berkeringat dingin. Itu karena Yun Mat sepertinya terbang mundur dengan cara yang buruk. Tetapi ujung pedang panjangnya terus mengarah ke arah Shadow. Kalau Shadow bergerak saat ini, maka satu-satunya hasilnya adalah dia akan dibunuh oleh Yun Mat dengan pedang. Dia menunggu Leon membuat gerakan.
Dengan satu gerakan, Leon bisa memutuskan menang atau kalah, hidup atau mati. Dia melihat Leon lagi, tapi suara Leon tidak terdengar. Namun tubuh Leon sudah mengambil langkah maju dan tangan kanannya terangkat. Dia menekan telapak tangannya ke bawah ke arah tubuh Yunmat saat terbang mundur. Pada saat ini, jangankan Shadow dan yang lainnya, bahkan Yanrou yang sama sekali tidak mengerti seni bela diri, dengan jelas bisa melihat sosok naga raksasa menyembul dari langit dan meraih Yunmat dengan satu cakar. Itu adalah bayangan naga yang benar-benar terkondensasi oleh ki sejati. Tapi cakar naga itu seperti cakar naga sungguhan, dan bahkan sisik pada cakar naga terlihat dengan jelas, kecuali bahwa tombak naga itu terbalik. Ini jelas merupakan naga terbalik, kubah pemecah naga terbalik. Dari segi kekuatan saja, kekuatan jurus ini bahkan melebihi jurus 9 naga mengitari bulan. Wajah Yunmat berubah total. Dia tidak pernah berpikir bahwa anak yang telah berkultivasi ke alam bawaan ketujuh ini akan memiliki ki sejati sekuat ini di tubuhnya, dan pemahamannya tentang niat tinju telah mencapai alam yang bahkan seorang seniman bela diri dari alam bawaan ke-9 mungkin tidak akan bisa memahaminya. Kekuatan jurus ini secara mengejutkan, tidak sedikit pun lebih buruk daripada saat dia berada dalam kekuatan penuh. Karena tidak berani menyimpannya lebih lama lagi, ki sejati di tubuh Yunmat tiba-tiba meledak, dan pedang panjang di tangannya menembakkan cahaya yang menyilaukan. Lalu dia mengangkat tangannya dan menebas cakar naga yang seperti zat. Dan cahaya pedang yang menyilaukan juga menghilang tanpa jejak dalam sekejap pada saat ini. Lalu berubah menjadi pedang ki yang lebih tipis dari kertas dan menebas ke atas. Itu adalah pedang pemecah awan. Pedang paling tajam di antara 3 keterampilan penguasaan hebat dari Menara Yunjian. Hanya mereka yang telah mencapai kendali ekstrim atas ki sejatilah yang bisa menggunakan pedang yang hampir sempurna ini. Dengan keras, pedang tajam ki benar-benar menebas cakar naga dan memotong seluruh siluet naga raksasa itu menjadi 2. Yunmat menghela nafas lega. Tekanan agung barusan benar-benar membuatnya merasa seperti akan terkoyak. Apakah tadi itu benar-benar perbuatan seorang kultivator yang hanya berada di alam bawaan ke-7? Bisakah seniman bela diri alam bawaan ke-7 memiliki kekuatan seperti itu? Hanya saja ketika nafasnya belum sepenuhnya rileks, Yunmat kembali merasa ada yang tidak beres. Meskipun ki pedangnya telah menembus cakar naga dan memotong celah di seluruh ki yang berbentuk naga, tapi dari celah itu muncul titik hitam. Secara mengejutkan, sesosok tubuh benar-benar menembus celah itu dan langsung datang ke atas kepalanya. Sebuah kaki hendak menginjak roh surgawinya. Yunmat tidak punya waktu untuk mengayunkan pedangnya. Jadi dia hanya mengangkat kepala pedang secara horizontal untuk melindungi kepalanya. Dengan suara ledakan keras, kekuatan besar pun datang dan seluruh tubuh Yunmat jatuh ke tanah dengan kecepatan yang lebih cepat daripada kecepatan kaki itu. Sosok Leon mengambil kesempatan ini untuk bangkit kembali dan melompat ke udara. Mata Yunmat berkontraksi untuk sementara waktu. Dia sudah tidak peduli lagi untuk mempertahankan citra ramah tamahnya di depan Yanrou. Jadi dia berbalik dan berdiri. Dia melihat sosok Leon kembali jatuh dari langit. Hanya saja kali ini kekuatan Leon bahkan lebih ganas. Dalam persepsi Yunmat, sepertinya bukan orang yang jatuh,
tetapi naga raksasa yang jatuh dari langit. Naga leluhur turun. Ini adalah jurus keenam yang dipahami Leon pada hari itu. Auranya bahkan lebih mendominasi daripada hegemoni Kaisar Naga. Aura yang menakutkan bergegas menuju ke arah Yunmat. Sudah terlambat bagi Yunmat untuk menghindar. Pada saat kritis ini, dia memegang pedang di backhand-nya, dan ki sejati di tubuhnya juga menyembur keluar tanpa ampun saat dia mengayunkan pedangnya dengan backhand dan menebas Leon yang jatuh dari langit. Kutukan surgawi. Ini adalah jurus terakhir dari 3 jurus hebat Menara Yunjian. Cahaya pedang lain menyala dan menebas langsung ke kaki Leon. Tapi yang membuat semua orang merasa tidak bisa percaya adalah karena cahaya pedang yang sangat cemerlang itu dihancurkan oleh langkah kaki Leon. Sosok Leon terus jatuh seperti meteor, dan dia menendang dengan keras ke arah kepala Yunmat. Pada saat hidup dan mati ini, Yunmat dengan terpaksa bergerak ke samping dan kepalanya juga dibelokkan. Kecepatan tendangan Leon ini sangat cepat, sehingga Yunmat hanya punya waktu untuk memiringkan kepalanya dan tendangan itu sudah menginjak bahunya. Dengan suara yang tajam, setengah dari bahu Yunmat langsung hancur seketika dan energi ki yang mengamuk melonjak ke dalam tubuh Yunmat. Setengah dari tubuh Yunmat langsung berubah bentuk, seolah-olah telah terkena batu besar seberat puluhan juta ton. Yunmat tahu kalau dia sudah tamat. Energi ki yang agung itu telah menghancurkan tulangnya, menghancurkan meridiannya, dan bahkan menghancurkan hatinya. Dia adalah seniman bela diri yang berada di puncak alam bawaan ke-8, dan dia hanya selangkah lagi untuk menuju ke alam bawaan ke-9. Dia datang untuk mengendalikan kekuatan perbatasan Nanyun atas perintah ketua. Awalnya dia adalah berpikir kalau ini adalah cara yang mudah untuk hidup. Tetapi siapa sangka kalau Leon yang hanya memiliki kultivasi alam bawaan ke-7 ini akan mengalahkannya secara langsung. Melihat Yanrou yang sudah menunjukkan ekspresi gembira di ujung sana dan memikirkan kepercayaan diri yang sudah dia tunjukkan di depan Yanrou sebelumnya, hati Yunmat benar-benar hancur. Yunmat merasa tidak rela. Bahkan kalaupun dia harus mati, dia pasti akan menyeret Leon untuk dimakamkan bersamanya. Yunmat yang sekarat meledak dengan kekuatan terkuatnya. Dengan mengandalkan aura ki di tubuhnya, dia benar-benar mengayunkan kembali pedang yang ada di tangannya dan menebas Leon. Tapi pada saat ini, Leon tidak membiarkannya menebas dengan mudah. Leon menghentakkan satu kakinya dengan keras di tanah dan menyelesaikan salto yang indah di udara. Dengan sempurna, dia bisa menghindari pedang terakhir Yunmat. Lalu sosoknya mendarat dengan mantap di tanah. Yunmat jatuh ke tanah dengan suara keras. Setengah dari tubuhnya benar-benar rusak dan darah terus mengalir. Matanya menatap Leon, lalu kemudian dia tewas. Semua orang tercengang oleh pemandangan ini. Lan Suetian dan Jiang Liuying membuka mulut mereka lebar-lebar pada saat yang sama. Momen ini terasa sangat mengejutkan. Yunmat sudah mati. Seniman bela diri puncak alam bawaan ke-8 dari Menara Yunjian ini benar-benar mati. Dan orang ini mati di tangan Leon, yang hanya seniman bela diri alam bawaan ke-7. Bahkan, kalaupun Leon berada di puncak dari alam bawaan ke-7, dia hanya bisa membuka 7 titik. Sedangkan seniman bela diri puncak alam bawaan ke-8 telah menembus keberadaan 3 titik akupuntur. Meskipun sepertinya hanya 3 titik yang sudah dibuka, tetapi ketiga titik itu jauh lebih besar daripada 7 titik, dan ki sejati yang bisa dipadatkan di dalamnya jauh melampaui yang bisa dipadatkan di dalam 7 titik. Dalam keadaan seperti itu, Yunmat benar-benar mati. Secara teoritis, seniman bela diri alam bawaan ke-7 juga memiliki kesempatan untuk membunuh seniman bela diri alam bawaan ke-8. Tetapi semuanya dalam kasus kecerobohan atau serangan diam-diam
terhadap seniman bela diri alam bawaan ke-8. Tetapi sekarang Leon secara terbuka dan terang-terangan membunuh Yun Mat. Lan Xuetian merasa sedikit gemetar di dalam hatinya. Sementara Jiang Liuying memandang Leon seperti memandang monster. Bahkan Shadow pun menyaksikan semua ini dengan tatapan kosong. Dia berpikir bahwa dengan kekuatan fisik Leon, sepertinya dia sama sekali tidak perlu membuat gerakan seperti Leon, pasti bisa seorang diri membunuh Yun Mat. Tetapi dia tidak pernah berpikir kalau pertempuran ini akan berakhir dengan begitu cepat. Dengan kekuatan tempur Leon saat ini, dia sendiri pun benar-benar bukan lawan Leon. Ketika berpikir bahwa hanya dalam waktu setengah tahun, Leon sudah lebih kuat daripada dirinya sendiri, senyum masam muncul di sudut mulut Shadow. Benar juga. Murid-murid Pak Tua Long memang bukanlah seniman bela diri yang sederhana. Orang sesat biasanya memang dikelilingi oleh sekelompok orang sesat juga. Susan Yin juga tercengang. Tadinya dia berpikir kalau pertarungan ini adalah sebuah perjalanan kematian bagi Leon. Siapa sangka ternyata Leon bisa menang dengan mudah. Apakah Tuan Wood ini sudah menjadi begitu kuat? Hanya sudut mulut Abu yang bergerak-gerak, seolah dia sudah lama terbiasa dengan ketangguhan Leon. Sementara wajah Yan Rou yang selama ini selalu dingin, benar-benar menunjukkan senyum cerah pada saat ini, dan di matanya entah kenapa mengalir air mata sebening kristal. Itu adalah air mata sukacita dan air mata kebahagiaan. Leon baik-baik saja. Sepertinya Leon memang tidak pernah mengecewakan dirinya. Bukankah menyenangkan bisa tinggal di sisinya sepanjang waktu? Faktanya, bukan hanya semua orang, tetapi bahkan Leon sendiri pun sedikit terkejut. Sebelum dia datang ke sini, dia benar-benar hanya ingin mencoba alam seperti apa yang telah dicapai oleh kekuatan tempurnya saat ini. Dan apakah dia bisa memiliki kekuatan untuk bertarung di hadapan master dari alam bawaan ke-8. Tetapi sekarang dia menemukan bahwa secara umum gerakannya tadi tidak terlalu kuat. Satu-satunya kelebihannya adalah dia mengkonsumsi banyak energi Qi. Kalau itu adalah orang lain, satu gerakan naga terbalik memecahkan cakrawala saja sudah cukup untuk menguras semua Qi sejati di tubuh mereka. Dan sekarang, setelah beberapa gerakan berturut-turut, Leon juga merasa cukup lelah. Untungnya semuanya sudah berakhir. Dengan fisiknya yang seperti ini, begitu dia menerobos alam bawaan ke-8. Bahkan kalaupun lawannya adalah seniman bela diri di alam bawaan ke-9, Leon akan bisa bertarung dengannya. Leon yang diam-diam merasa lega memandang Yun Mat, seorang seniman bela diri puncak dari alam bawaan ke-8. Jantung Yun Mat hancur, tapi dia bahkan tidak mati saat ini. Matanya yang dingin menatap Leon, seolah dia ingin mengingat wajah Leon dan menunggu sampai kehidupan selanjutnya untuk bisa membalas dendam. Tapi dengan segera, tatapan penuh kebencian itu menghilang dengan cepat, dan sudut mulutnya menguraikan senyum tipis. Dia mengucapkan beberapa patah kata dengan pelan kepada Leon. Aku akan menunggumu di bawah tanah. Leon tiba-tiba berbalik dan dia melihat sosok tua berjalan selangkah demi selangkah dari gerbang. Bab 880, Pertempuran Dugu. Perhatian semua orang langsung tertuju kepada sosok tua itu. Sosok lelaki tua itu agak bungkuk, wajahnya juga ditutupi bintik-bintik penuaan usia, dan bahkan semua rambutnya sudah berwarna putih. Dia seperti orang sekarat yang akan memasuki kuburan. Namun semua orang termasuk Lan Xuetian dan Jiang Liuying
Mereka semua bersikap waspada seperti sedang menghadapi musuh. Perasaan ini seperti kelinci putih bertemu dengan singa, sehingga bulu kuduk mereka berdiri. Shadow langsung datang ke sisi Leon untuk pertama kalinya dan menatap lelaki tua itu dengan wajah waspada. Bahkan Abu juga memposisikan dirinya di depan Leon. Semua orang melihat lelaki tua itu, dan tatapan lelaki tua itu terus tertuju pada Leon. Niat membunuh yang begitu terang-terangan terlihat di matanya, tidak disembunyikan sedikit pun. Ini adalah seorang pria yang kuat, seniman bela diri tak tertandingi yang kultivasinya jauh melampaui Yun Mat. Lelaki tua itu berkata, "Kau, Leon Wood?" Meski sosok Leon terhalang oleh Abu dan Shadow, tatapan lelaki tua itu masih bisa menembus mereka berdua dan jatuh pada Leon. Teriakan pelan itu terdengar seperti petir yang menggelegar. Leon mengerutkan keningnya. Dia mengulurkan tangannya dan mendorong Abu yang berdiri di depannya, lalu dia menatap lelaki tua itu. "Siapa kau?" Lelaki tua itu mengucapkan dua kata dalam satu tarikan nafas, kata demi kata. "Dugu Zan." Mata Leon dan Shadow berkontraksi. Leon tidak menyangka kalau kepala keluarga Dugu akan muncul di sini. Shadow juga tidak menyangka bahwa setelah tidak melihat lelaki tua ini selama beberapa tahun, Dugu Zan akan berubah menjadi lelaki tua yang layu dan pucat. Sebagai tamu di sebelah tetua agung keluarga Dugu, dia juga pernah melihat Dugu Zan sebagai kepala keluarga Dugu. Meskipun Dugu Zan telah mencapai alam bawaan ke-9 dan umurnya sudah relatif tua, tetapi selama ini Dugu Zan selalu terlihat seperti orang paruh baya biasa. Siapa yang mengira bahwa ketika mereka bertemu lagi, orang yang pernah ingin dia bunuh ini telah benar-benar mengubah penampilannya dan telah berubah menjadi sangat tua sehingga dia bahkan tidak bisa mengenalinya. Namun sekarang Shadow tidak bisa bersantai. Dia menjadi lebih gugup karena dia jelas merasa bahwa saat ini Dugu Zan lebih berbahaya daripada sebelumnya. Di masa lalu, Dugu Zan seperti pedang terhunus, bersinar dan penuh dengan energi pedang. Ini memang berbahaya, tapi setidaknya Shadow tahu di mana letak bahayanya. Tetapi saat ini Dugu Zan tidak memiliki sedikit pun aura ki pedang di tubuhnya. Seolah-olah pedang yang tak tertandingi sudah terkubur di bumi, dan Shadow tidak tahu kapan pedang itu akan terhunus atau seberapa tajam sebenarnya pedang itu. Sementara itu Lan Suetian dan Jiang Liuying sudah terdiam karena terkejut. Dugu Zan, kepala keluarga Dugu yang merupakan salah satu dari 4 keluarga besar seni bela diri di Zhuzhou. Awalnya Shadow berpikir bahwa para master dari Menara Yunjian yang akan datang. Para master seperti itu saja sudah menjadi orang besar. Tetapi sekarang, bahkan kepala keluarga Dugu datang, dan aura pembunuh yang tidak disamarkan sudah langsung mengunci Leon. Apa sebenarnya yang dilakukan orang ini, sehingga membiarkan kepala keluarga Dugu datang sendiri? Yun Mat yang nafasnya masih tergantung kembali tertawa. Ya, itu adalah kepala keluarga Dugu yang pemarah. Meskipun Yun Mat tidak mengerti kenapa kepala keluarga Dugu menunjukkan aura pembunuh yang begitu kuat kepada Leon, tetapi dia tahu kalau saat ini Leon sudah tamat. Jenius alam bawaan ke-7 yang sudah mengalahkannya ini akan segera pergi ke lembah kematian bersamanya. Dugu Zan ini adalah karakter yang setingkat dengan Tuan Menara sebelum Tuan Menara melangkah ke alam Grandmaster. Bahkan Tuan Menara pun tidak memiliki kepercayaan diri untuk bisa mengalahkan lelaki tua ini. Kalau orang kuat seperti itu bertekad untuk membunuh Leon, bagaimana Leon bisa bertahan? Tampaknya tidak buruk memiliki seorang jenius yang tiada taranya untuk menemaninya menuju lembah kematian. Memikirkan hal ini, Yun Mat yang sudah berada di ambang kematian
benar-benar mengerahkan ki sejati terakhir di tubuhnya untuk melindungi pembuluh darah jantungnya yang hancur. Dia ingin melihat Leon mati di tangan Duguzan dengan mata kepalanya sendiri. Ini adalah proses yang sangat menyakitkan, tetapi Yunmat masih tidak ingin mati. Dia bahkan berharap Leon bisa mati di depannya. Leon tidak tahu kenapa Duguzan bisa berada di sini, tetapi dia juga mengerti bahwa keberadaan Duguzan di sini pasti bukan untuk mengobrol dengannya. Dia bisa mengandalkan ki sejatinya yang kuat dan keterampilan seni bela dirinya yang luar biasa untuk membunuh Yunmat yang berada di puncak alam bawaan ke-8. Tetapi dia tidak bisa bersikap cukup sombong untuk berurusan dengan Duguzan yang telah melangkah ke alam bawaan ke-9. Pada saat ini secara alami sangat penting baginya untuk melarikan diri. Hanya saja Yanrou ada di sini dan dia tidak mungkin melarikan diri sendirian. Dia ingin menyuruh Shadow membawa Yanrou pergi terlebih dahulu dan kemudian dia akan menemukan cara untuk melarikan diri dan menyelamatkan hidupnya. Jadi dia pun berkata kepada Shadow, "Bawa Yanrou pergi dari sini." Tapi Shadow tidak bergerak. Tentu saja dia mengerti apa yang dimaksud Leon, tetapi masalahnya adalah bahwa dalam menghadapi seniman bela diri yang tiada taranya seperti Duguzan, Leon mungkin masih memiliki secerca harapan kehidupan kalau dia tetap tinggal di sini. Jika dia pergi, bagaimana Leon bisa memiliki kesempatan untuk melarikan diri? Leon memelototi Shadow dengan ganas, karena dia tahu kalau dia tidak bisa memerintah Shadow. Maka dia pun berteriak pada Abu, "Abu, bawa Yanrou pergi lebih dulu." Namun Abu juga tidak bergerak. Leon sangat baik padanya, mengurus makanan dan tempat tinggalnya dan juga mengajarinya latihan, sehingga dia bisa berkultivasi dan membuat kemajuan besar. Namun, sampai saat ini dia tidak pernah melakukan apapun untuk Leon. Sekarang ini adalah kesempatannya untuk membalas kebaikan Leon. Dia tidak berharap akan mampu menghadapi lelaki tua yang tampaknya reot ini. Dia hanya berharap bahwa pada saat kritis dia akan bisa memblokir serangan terhadap Leon agar kesempatan hidup Leon menjadi lebih besar. Leon sangat marah sampai paru-parunya seolah akan meledak. Dia ingin tinggal sendirian di sini. Itu bukan karena untuk mati, tetapi hanya untuk melarikan diri sebentar. Bahkan kalaupun Shadow tidak bergerak terhadap perintahnya, kenapa Abu ikut-ikutan tidak melakukan perintahnya? Dia hendak memanggil Su Sanyin, tetapi tanpa disangka-sangka pada saat ini Yanrou sudah memimpin dan berkata, "Leon, jangan berusaha membujukku. Kalau kau hidup, aku juga hidup. Dan kalau kau mati, aku juga mati." Kalimat ini diucapkan dengan sangat lembut, tetapi setiap kata demi katanya sangat mendominasi. Leon menoleh untuk melihat Yanrou dengan heran. Dia melihat senyum cerah di wajah cantik Yanrou, tetapi mata jernih Yanrou berlinang dengan air mata. Dia melihat Leon, seolah-olah dia dan Leon adalah satu-satunya orang yang tersisa di bumi ini. Meskipun Yanrou tidak bisa merasakan betapa berbahayanya lelaki tua ini, tetapi dari reaksi Leon dia juga bisa menyadari bahwa lelaki tua ini adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Tetapi dia tetap tidak peduli. Pada saat penentuan hidup dan mati seperti ini, Yanrou sudah tidak lagi mempedulikan kekhawatirannya. Dia telah jatuh cinta pada Leon dan sudah terbiasa dengan segala sesuatu tentang Leon. Hanya saja karena pertemuan konyol antara mereka berdua, Yanrou tidak berani mengakui perasaannya. Dia tidak ingin memberi kesan kalau dia menahan Leon sebagai tebusan. Jadi, dia pun berkata kepada Leon, "Tetaplah hidup, karena aku ingin menikahimu." Pada saat ini Yanrou sudah tidak peduli tentang apapun itu. Dia hanya ingin mengatakan apa yang dia katakan. Dia hanya ingin mengatakan apa yang dia inginkan, yaitu dia ingin menikah dengan Leon. Tidak peduli identitas seperti apa yang Leon miliki, dan tidak peduli masa lalu seperti apa yang Leon miliki,
Bahkan dia juga tidak peduli apakah ada orang lain di hati Leon. Dia hanya ingin menikah dengan Leon dan menjadi istrinya. Itu saja. Leon tercengang. Dia tidak pernah berpikir kalau Yanrou akan mengatakan kalimat seperti itu dalam situasi seperti ini. Sudah lebih dari sekali dia berpikir untuk menikahi Yanrou, tetapi niatnya itu dihentikan oleh sikap acuh tak acuh Yanrou. Dia bahkan merasa kalau hati Yanrou mungkin telah membeku. Tetapi pada saat ini dia merasakan antusiasme Yanrou dan cinta Yanrou yang membara padanya. Leon tersenyum dan menoleh untuk melihat Du Guzan. Oke, saat aku sudah selesai membantai binatang tua ini, kita akan menikah. Tatapannya seperti obor, seolah-olah itu adalah api yang berkobar yang naik ke langit. Seolah-olah dia akan membakar semua rintangan yang ada di depannya. Bab 881, Pertempuran 9 Alam. Du Guzan tidak bergerak, dia hanya menyaksikan semua ini dengan acuh tak acuh. Entah apakah itu perasaan sebenarnya dari Leon dan Yanrou pada saat-saat kritis antara hidup dan mati, atau memang niat bertarung Leon yang tiba-tiba meletus, sehingga Leon melontarkan penghinaan padanya. Itu sama sekali tidak mempengaruhi Du Guzan. Menurutnya, Leon dan Yanrou tidak lebih dari sekelompok orang mati. Apa gunanya menanggapi hinaan seseorang yang akan mati? Pada saat ini Du Guzan seperti dewa yang menjulang tinggi yang menghadap ke arah beberapa semut yang berada di saat-saat terakhir hidup mereka. Semut-semut itu seolah melakukan drama yang hambar dan tidak menarik. Dia memiliki cukup kesabaran untuk menonton drama yang membosankan ini. Tetapi, tatapan mata Leon sama sekali tidak menunjukkan niat untuk menyerah. Karena Yanrou ingin dia tetap hidup, maka tentu saja dia akan tetap hidup. Jadi dia pun membuka mulutnya dan berkata kepada Lan Suetian dan Jiang Liuying, "Kalian berdua, kalau kalian tidak ingin mati, bersiaplah untuk berjuang dengan keras." Lan Suetian dan Jiang Liuying saling memandang dan mereka berdua mengerti arti kata-kata Leon. Semua orang yang hidup, cepat atau lambat pasti akan mati. Tetapi kalau mereka menyerah pada saat ini, maka itu adalah kematian dini. Dan karena setiap orang pada akhirnya akan mati, maka mereka pun tidak takut untuk bertarung. Mereka juga tidak terintimidasi dengan eksistensi Du Guzan sebagai penguasa alam bawaan ke-9. Leon baru saja membunuh penguasa alam bawaan ke-8. Bukan tidak mungkin kalau kali ini dia akan membunuh penguasa alam bawaan ke-9. Lagi pula Du Guzan pernah berkata bahwa tingkat kultivasi itu tidak sama dengan tingkat kekuatan tempur. Dan ketika sudah sampai pada pertarungan antara hidup dan mati, maka keteguhan hati memegang peranan yang sangat penting. Selama seseorang mau bekerja keras, bahkan meskipun kekuatannya tidak terlalu bagus, dia tetap bisa mengalahkan yang kuat. Ada banyak contoh seperti itu. Du Guzan tidak seperti Yun Mat yang akan menggunakan Yanrou sebagai sandera untuk memaksa mendapatkan obat penawar setelah mengalahkan Leon. Dia datang untuk membunuh Leon, dan dengan tingkat kultivasinya, membunuh Leon dan semua orang yang hadir bukanlah masalah besar bagi Du Guzan. Bahkan kalaupun Du Guzan tidak menempatkan mereka berdua di matanya, namun begitu Du Guzan benar-benar membunuh Leon dan Shadow, kemana mereka berdua akan pergi untuk menemukan penawar racunnya? Pada akhirnya mereka akan mati karena racun. Daripada seperti ini, lebih baik mereka mencoba untuk bertarung. Tanpa berkata-kata apa-apa lagi, mereka berdua menggerakkan badan mereka dan datang ke sisi kiri dan kanan Du Guzan.
Mereka siap menyerang dengan sekuat tenaga. Bagi penguasa alam bawaan ke-9, tidak ada ruang untuk kelalaian sekecil apapun itu. Karena satu kelalaian saja bisa mengakibatkan seseorang mati di tempat. Duguzan masih melihat semua ini dengan acuh tak acuh. Dia bahkan tidak mau repot-repot mencibir. Dia melihat ke sekeliling. Master alam bawaan ke-6, Master alam bawaan ke-7, Master alam bawaan ke-8. Seorang pria yang mengembangkan keterampilan eksternal, ditambah seorang kultivator yang berada di alam bawaan ke-7, tetapi bisa membunuh master alam bawaan ke-8. Dengan kekuatan tempur semacam ini, mungkin saja akan bisa menantang penguasa dari alam bawaan ke-9. Mereka yang baru saja melangkah ke alam bawaan ke-9 mungkin akan memilih untuk melarikan diri segera setelah mereka melihat barisan seperti itu. Tapi menurut Duguzan, benar-benar terlalu naif kalau kekuatan kecil seperti itu ingin berurusan dengan dirinya. Dia adalah orang yang hampir melangkah ke ranah Grandmaster. Bahkan kalaupun tubuhnya mengalami kerusakan berat karena kegagalan untuk menerobos ranah Grandmaster, sehingga membuat seluruh tubuhnya menjadi lebih tua, tetapi niat pedangnya bahkan lebih kuat daripada sebelumnya. Pada levelnya, kekuatan tubuh fisiknya tidak lagi jauh berbeda dengan kekuatan tempurnya. Orang-orang di depannya ini sama sekali tidak akan mengerti tentang hal ini dan tidak akan pernah bisa memahaminya. Mereka tidak akan pernah tahu kekuatan macam apa yang sebenarnya dimiliki oleh penguasa alam bawaan ke-9. Dalam sekejap, tubuh Reot Duguzan berdiri dan tindakan sederhananya yang mengangkat kepala dan membusungkan dada membuat Leon dan yang lainnya merasakan tekanan yang luar biasa. Itu seperti pedang tak tertandingi yang telah disegel selama bertahun-tahun. Saat ini telah menembus langit. Ya, itu adalah sebuah pedang abadi. Ketika Duguzan berdiri tegak, di mata semua orang tidak terlihat lagi sosok Duguzan. Yang ada hanyalah pedang raksasa tak tertandingi yang berdiri di antara langit dan bumi. Leon tidak mau memberi Duguzan kesempatan untuk mengatur nafasnya sebaik mungkin. Mulutnya langsung berteriak dengan keras, "Bunuh dia!" Leon adalah sosok pertama yang bergegas ke arah Duguzan. Segera setelah dia bergerak, dia mengeluarkan jurus naga yang memecah fajar. Tinju marahnya seperti meteor yang menyerang ke arah Duguzan. Tubuh kekar abu melangkah keluar dalam satu langkah, seperti banteng yang marah. Dia mengikuti di belakang Leon dan bergegas menuju Duguzan. Lan Suetian dan Jiang Liuying saling melirik, lalu mereka juga menerkam Duguzan bersama-sama. Yang satu menggunakan pisau dan yang lainnya dengan tangan kosong. Tetapi ketika mereka hendak mencapai tubuh Duguzan, tiba-tiba Jiang Liuying memiliki belati ekstra di tangannya dan dia menikam ulu hati Duguzan. Adapun Shadow, saat tadi Duguzan melangkah maju, sosoknya sudah menghilang. Ketika dia muncul kembali, sosoknya sudah datang di belakang Duguzan. Di tangannya ada juga pedang panjang ekstra hitam yang merupakan pedang yang dikenakan oleh tetua agung keluarga Dugu saat itu. Di hadapan kekuatan penuh dari banyak master, wajah Duguzan akhirnya menunjukkan senyuman. Tapi itu adalah senyuman yang mengejek dengan sangat ekstrim. Tubuhnya tidak melakukan gerakan apa-apa. Hanya saja tubuhnya seperti landak, dan dalam sekejap ratusan pedang ki dikeluarkan dari tubuhnya. Dengan Duguzan sebagai pusatnya, pedang ki itu melesat ke segala arah tanpa satu celah pun. Pedang ki itu langsung menyelimuti semua orang. Wajah Lan Suetian dan Jiang Liuying langsung berubah. Mereka buru-buru melambaikan senjata di tangan mereka untuk menahan ki pedang tajam itu, dan tubuh mereka bahkan mundur tajam untuk beberapa kalinya. Mata Leon juga menyipit, tetapi tubuhnya tidak bergeming. Sebaliknya dia sekali lagi meledakkan ki sejati dari tubuhnya,
dan meledakkan tinjunya ke arah pedang Ki yang melesat keluar dari tubuh Duguzan. Cahaya tinju bersinar terang dan benar-benar menyelimuti tubuhnya. Kekuatan tinju yang keras menghantam Ki pedang itu. Entah apakah itu pedang Ki atau tinju, mereka semua hancur satu demi satu. Namun Abu tidak berhenti. Dia hanya menutupi kepalanya dengan tangannya dan terus bergegas ke depan. Dia sama sekali tidak peduli dengan pedang Ki yang menembaki tubuhnya. Dalam sekejap, tubuhnya berdarah tanpa henti. Tetapi dia tetap bergegas ke tubuh Duguzan seperti tidak terjadi apa-apa. Adapun Shadow, ketika pedang Ki itu ditembakkan, sosoknya menghilang lagi. Dan dia benar-benar melewati pedang Ki dan datang ke belakang punggung Duguzan. Dia menusuk jantung belakang Duguzan dengan pedang. Tetapi kemudian dia menemukan bahwa pedang yang dia tusuk dengan seluruh kekuatannya itu benar-benar diraih oleh Duguzan dengan tangannya. Duguzan, yang awalnya membelakangi Shadow, telah membalikkan badannya pada waktu yang tidak diketahui dan menghadap ke samping. Sambil tetap memegang sebagian dari pedang itu, Duguzan menyeringai pada Shadow. Pedang Hansa ini adalah pedang favorit Dugu King. Dia pasti akan terkejut kalau mengetahui bahwa orang yang paling setia padanya ternyata justru menggunakannya untuk menyerang keluarga Dugu. Duguzan bahkan tidak peduli sama sekali dengan sosok Abu yang telah bergegas ke sisi lain dirinya sambil mengangkat tinjunya dan menghantamkannya ke kepalanya. Dia terus saja berbicara ke arah Shadow. Hanya karena kau sudah bersembunyi di keluarga Dugu selama bertahun-tahun. Jadi kau benar-benar berpikir kalau kau bisa membunuhku? Pupil mata Shadow sedikit mengecil. Duguzan sudah tahu tentang hal ini. Duguzan mencibir, kau pasti menyesal karena tidak bisa membunuhku untuk Fu Fengxiu. Lalu tangannya yang memegang pedang Hansa bergetar dan tubuh pedang yang tajam itu berubah menjadi gagang pedang sementara gagang pedang yang dipegang di tangan Shadow berubah menjadi bilah pedang yang paling tajam dan meledak dengan Ki pedang. Bab 882. Shadow langsung melepaskan gagang pedang itu untuk pertama kalinya dan dia bergerak mundur. Tetapi pedang Ki yang ditembakkan masih menembus telapak tangannya. Saat ini Duguzan sekali lagi membalikkan badannya saat ini dan sedikit melangkah maju sehingga dia bukan hanya bisa dengan mudah menghindari pukulan yang dilemparkan oleh Abu, tetapi dia juga bisa mengejar Shadow yang berjalan mundur. Pedang Hansa yang ada di tangannya langsung ditikamkan kepada Shadow. Kelopak mata Shadow melonjak liar, kakinya bergerak sedikit lebih cepat, dan tubuhnya seperti panah yang dilepaskan dari busurnya. Dia melesat mundur dengan kecepatan yang lebih cepat, tetapi tidak peduli seberapa cepat kecepatannya, bagaimana mungkin dia bisa lebih cepat daripada pedang Ki. Untungnya tubuhnya sedikit menyimpang saat bergerak mundur sehingga dia bisa menghindari serangan terhadap titik vitalnya. Namun pedang Ki tersebut menusuk bahunya. Hanya dalam sekejap, Shadow yang memiliki kultivasi terkuat di antara kelompok Leon langsung terluka parah. Adapun Duguzan, dia bersikap seolah-olah dia hanya melakukan hal yang sepele. Sambil tetap mengabaikan Leon yang sedang mengejarnya, dia hanya mengambil langkah menuju Shadow. Langkahnya sangat kecil, tetapi sosoknya langsung datang ke depan Shadow. Dan pedang Hansa yang dia ambil dari Shadow seolah-olah memiliki nyawa. Pedang itu tetap berada di tengah-tengah udara untuk menghalangi jalan Leon dan Abu. Dalam sekejap, Duguzan sudah menamparkan telapak tangannya ke arah Shadow. Jelas itu hanya telapak tangan sederhana, tetapi Shadow bisa merasakan aura pedang yang kuat mengenai wajahnya.
Pupil matanya berkontraksi sejenak. Pupil mata Leon juga berkontraksi. Melihat Shadow akan ditampar oleh telapak tangan Duguzan, Leon pun mengangkat salah satu tangannya dan menampar Duguzan dengan jurus naga terbalik yang memecahkan fajar. Bayangan naga besar muncul di atas kepala Duguzan, seolah-olah itu adalah cakar naga besar yang mencengkram kepala Duguzan dengan ganas. Tetapi Duguzan terus saja menyerang Shadow, seolah-olah dia tidak melihat bayangan naga itu. Dengan sebuah suara keras, tubuh Shadow dihancurkan oleh telapak tangannya. Tetapi Duguzan tidak memiliki kegembiraan. Dia justru berteriak karena terkejut. Apa? Itu karena yang dia hancurkan bukanlah tubuh Shadow, melainkan hanya bayangan Shadow. Pada saat yang sama, telapak tangan Duguzan yang menampar tiba-tiba terbalik dan dia mengangkat tangannya untuk menampar cakar naga yang telah mencapai puncak kepalanya. Semua orang mendengar suara ledakan dan kekuatan telapak tangan yang bisa membuat Yun Mat, seorang seniman bela diri puncak dari alam bawaan ke-8, melawan dengan seluruh kekuatannya, benar-benar dihancurkan dengan mudah oleh Duguzan. Tetapi pada saat Duguzan memecahkan jejak telapak tangan ini, cahaya pedang menyala dari belakang punggungnya. Itu adalah cahaya hitam yang seolah-olah muncul entah dari mana dan menebas punggung Duguzan dengan kecepatan penuh. Dengan suara mendesing, pedang hitam itu menebas sosok Duguzan, tetapi yang ditebas itu juga hanya bayangan. Duguzan sendiri sudah berada beberapa meter jauhnya dan berbalik untuk melihat ke arah pedang hitam tadi. Shadow yang memiliki pedang hitam pendek di tangannya mengerutkan keningnya. Sepertinya dia tidak menyangka kalau trik yang dia pahami ini tidak akan bisa menyebabkan kerusakan pada Duguzan. Duguzan melirik Shadow dan mengangguk penuh penghargaan. Ini cukup menarik. Tetapi pada saat kata-katanya selesai diucapkan, Duguzan tiba-tiba bergerak dengan satu tangan dan pedang Hansa itu mengeluarkan dengungan, lalu datang ke tangannya dalam sekejap. Pupil mata Shadow mengerut, ekspresi wajah Leon juga sedikit berubah. Lan Suetian dan Jiang Liuying juga merasakan aura menakutkan meledak dari tubuh Duguzan dalam sekejap. Pada saat seperti itu, Duguzan tiba-tiba menebas Shadow dengan pedang Hansa. Tidak ada cahaya pedang yang menyala, dan tidak ada pedang Qi yang meluap. Itu hanya pedang yang terlihat cepat dan biasa. Tetapi ekspresi wajah Shadow langsung berubah dalam sekejap, dan dia segera mengangkat pedang pendek yang ada di tangannya untuk melindunginya di depan. Dengan suara yang nyaring, pedang pendek yang tidak diketahui terbuat dari bahan apa, tapi jelas tidak lebih buruk daripada pedang Hansa, seketika langsung hancur. Seluruh tubuh Shadow bahkan sepenuhnya ditebas oleh pedang tak terlihat dan dia jatuh dengan keras ke tanah. Di dadanya ada tanda pedang besar sepanjang setengah kaki. Tanda pedang itu cukup dalam sehingga tulangnya bisa terlihat dan sejumlah besar darah merah cerah mengalir keluar. Lan Suetian dan Jiang Liuying yang sudah merasa ketakutan di dalam hati mereka bahkan menjadi lebih takut lagi. Jiang Liuying secara pribadi pernah merasakan kultivasi Shadow. Di hadapan Shadow, dia bahkan tidak bisa memiliki perlawanan sedikit pun. Tetapi seniman bela diri top seperti itu bisa terluka parah oleh pedang Duguzan. Kalau pedang itu ditujukan padanya, dia khawatir kalau dia sudah dipotong menjadi dua oleh pedang itu. Ini adalah kultivasi jalur pedang yang menakutkan dari penguasa alam bawaan ke-9, dan itu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Jiang Liuying hanya melirik Lan Suetian, dan Lan Suetian langsung mengerti. Meskipun mereka masih menatap Duguzan, tetapi secara diam-diam sosok mereka berdua langsung menjauhkan diri dari Duguzan dan mereka siap untuk melarikan diri kapan saja. Kalau mereka tidak bisa mendapatkan penawarnya,
kemungkinan besar mereka akan mati karena racun, tetapi tetap saja akan membutuhkan waktu untuk mereka bisa mati karena racun. Itu jauh lebih baik daripada mereka langsung dipotong menjadi 2 bagian oleh master alam bawaan ke-9 ini. Selain itu, siapa yang bisa menjamin bahwa mereka tidak akan menemukan cara untuk mendetoksifikasi racun di tubuh mereka? Leon tidak tega melihat Lan Xuetian dan Jiang Liuying. Dia tidak menyangka kalau kedua orang itu benar-benar berjuang keras. Melihat Shadow yang terluka parah, keadaan pikiran Leon langsung menjadi tenang. Du Guzan ini memang kuat, dan jauh lebih kuat daripada lawan manapun yang pernah dia temui. Bahkan Du Guzan dulunya tidak memberinya begitu banyak tekanan. Tetapi memangnya kenapa? Saat ini, Leon juga tidak sama seperti Leon yang dulu. Sekarang kultivasinya sudah mencapai puncak alam bawaan ke-7. Dia memiliki ki sejati yang jauh lebih kaya daripada seniman bela diri biasa. Dan tubuh fisiknya juga jauh lebih kuat daripada seniman bela diri biasa. Kalau dia bisa secara paksa membunuh Yun Mat yang berada di puncak alam bawaan ke-8, bukankah dia juga akan bisa mengalahkan Du Guzan yang berada 1 tingkat di atas Yun Mat, yaitu di alam bawaan ke-9? Secara khusus Leon menemukan bahwa meskipun pemahaman Du Guzan tentang niat pedang telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan dan penggunaan gerakannya juga telah mencapai titik kesempurnaan, namun pada saat ini Du Guzan memiliki kelemahan fatal. Tubuh fisiknya terlalu lemah. Meskipun Leon tidak mengerti kenapa master dari alam bawaan ke-9 bisa begitu lemah fisiknya, namun ini jelas merupakan kekurangan terbesar dari Du Guzan, dan ini juga satu-satunya kesempatannya untuk bisa mengalahkan Du Guzan. Ki sejati dalam tubuh Leon dengan cepat mengalir, dan di dalam pikirannya adegan demi adegan ketika dia menerobos 7 titik terus saja muncul. Semangat Leon mencapai puncaknya pada saat ini. Seolah merasakan adanya perubahan aura Leon, Du Guzan sedikit mengernyit. Pada saat dia mengerutkan keningnya, Leon menampar Du Guzan dengan telapak tangan di udara. Naga terbalik yang memecahkan fajar. Kekuatan telapak tangan ini bahkan lebih kuat daripada sebelumnya. Alis Du Guzan yang awalnya mengerut langsung mengendur. Sebaliknya, sudut mulutnya menunjukkan senyum mencibir dan dia mengangkat tangannya untuk menebas cakar naga itu. Tetapi pada saat dia mengayunkan pedangnya, sosok Leon dan Abu sudah bergegas keluar pada saat bersamaan. Tubuh kekar Abu pada saat ini meningkatkan kecepatannya hingga titik ekstrim, dan hampir pada saat Du Guzan menghancurkan jurus telapak tangan Leon dengan pedang, Abu datang ke sisi Du Guzan dan menghantam kepala Du Guzan dengan pukulan. Sementara itu, sosok Leon menghilang pada saat ini. Bab 883, 9 alam yang meletus. Du Guzan tidak pernah memperhitungkan Abu di matanya sebagai master puncak dari alam bawaan ke-9. Bahkan master alam bawaan biasa pun tidak diperhitungkannya, apalagi hanya seseorang yang bahkan belum melangkah ke alam bawaan. Jadi ketika dia melihat kalau pria yang seperti semut di matanya ini bergegas ke arahnya tanpa takut mati dan mengangkat tinju ke arahnya, dia hanya mengangkat tangan kirinya dengan acuh tak acuh, dan kemudian tinjunya bertemu dengan pukulan berat Abu. Di atas tinjunya itu, tidak ada ledakan kekuatan pukulan, tetapi pedang ki yang kuat langsung meletus. Du Guzan akan menghancurkan tinju pria sembrono ini hingga berkeping-keping. Dengan keras pedang tajam ki menembus kepalan tinju Abu. Tetapi pedang ki itu tidak menghancurkan lengan Abu seperti yang dibayangkan oleh Du Guzan. Pedang ki yang diledakkannya
secara santai itu hanya menusuk sedikit kulit Abu, sebelum akhirnya dihancurkan oleh pukulan keras Abu. Mata Duguzan berkontraksi. Kenapa tubuh fisik orang ini bisa begitu kuat? Dalam waktu sepersekian detik, tinju keduanya sudah beradu dengan kejam. Duguzan tiba-tiba merasakan adanya kekuatan yang tak terbayangkan, dan itu adalah kekuatan fisik yang paling murni. Kekuatan besar ini lebih dari 1000 kilogram. Ki sejati yang terkondensasi di tinjunya langsung dibubarkan oleh kekuatan ini. Setelah gagal menerobos alam Grandmaster, tubuh fisik Duguzan sudah menderita trauma serius, dan kekuatan tubuh fisiknya tidak jauh berbeda dengan orang tua biasa. Sekarang dia mengalami pertarungan yang sengit dengan Abu. Setelah ki sejatinya hancur, tidak akan mungkin tinjunya bisa menahan kekuatan Abu. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah eksistensi super dari alam bawaan ke-9, dan pada saat kritis ini, sosoknya tiba-tiba mundur, lalu dengan cepat dia menjauhkan diri dari Abu. Hati Duguzan tak tergoyahkan, bahkan meskipun dia dipaksa mundur oleh keberadaan yang seperti semut di matanya ini, dia tidak merasa marah sama sekali. Hanya saja tidak peduli seberapa tidak marahnya dia, karena dia dipaksa mundur oleh keberadaan seperti semut, akhirnya niat membunuh di hatinya langsung meroket. Tepat ketika Duguzan akan membunuh orang barbar yang kuat ini dengan seluruh kekuatannya, aura kuno yang sunyi dan mendominasi datang dari langit. Duguzan mendongak dan melihat sosok Leon dengan cepat menghantam dari langit seperti meteor. Mata Duguzan berkontraksi, pedang panjang di tangannya bergetar dan dengan backhand-nya, dia menebas ke langit. Cahaya pedang yang cemerlang menyala, lalu berubah menjadi pedang panjang yang besar dan menebas Leon yang melangkah dari langit. Dengan suara ledakan keras, naga leluhur yang digunakan Leon untuk turun ke bawah dihancurkan begitu saja oleh pedang Duguzan, dan seluruh tubuhnya terlempar ke belakang oleh pedang itu. Tetapi Abu sudah mengambil kesempatan ini untuk bergegas ke Duguzan dan membantingkan tinjunya ke jantung Duguzan. Tubuh Duguzan bergetar untuk menghindari titik vital, tetapi dia masih terkena pukulan Abu di bahunya, dan seluruh badannya terhempas ke belakang oleh kekuatan besar ini. Lalu terdengar suara klik pada tulang bahunya. Untungnya ki sejati di tubuhnya sangat kuat, sehingga bisa melindungi jantungnya. Kalau tidak, pukulan ini akan cukup untuk meledakkan seluruh tubuhnya menjadi daging cincang. Dengan kekuatan Abu saat ini, bahkan sebuah batu besar pun bisa dihancurkannya dengan satu pukulan, apalagi hanya satu orang. Tubuh Duguzan mundur lagi dan lagi. Seluruh lengan kirinya hampir mati rasa. Setelah mundur 7 atau 8 langkah berturut-turut, Duguzan kembali menstabilkan tubuhnya. Tatapannya menyapu Leon yang sudah mendarat di tanah, tidak jauh dari situ, dan kemudian jatuh ke tubuh Abu. Melihat tinju Abu yang sudah berdarah, sudut mulutnya menunjukkan senyum tipis. Senyumnya ini tidak seperti ejekan, apalagi penghargaan. Pada saat ini senyumnya ini terlihat sedikit tidak bisa dijelaskan. Leon juga melirik Abu, dan setelah memastikan bahwa Abu hanya mengalami luka kulit dan tidak melukai tulangnya, dia menghela nafas lega. Kemudian tatapan dinginnya juga tertuju pada Duguzan. Benar saja, seperti yang dia duga, ada masalah serius dengan tubuh orang ini, dan cara terbaik untuk membunuhnya adalah bertarung dalam jarak dekat. Selama dia bisa menghilangkan ki sejati di tubuh Duguzan, dia akan bisa melukai Duguzan. Memikirkan hal ini, mata Leon berkedip. Dia akan bergegas menuju Duguzan dengan kecepatan penuh, tetapi dia melihat Duguzan tiba-tiba membuang pedang Hansa yang ada di tangannya. Leon sedikit tertegun. Apa yang akan dilakukan lelaki tua ini? Duguzan menghela nafas ringan. Awalnya, aku ingin membunuh kalian dan menyimpan sisa kekuatanku. Kemudian aku akan pergi menemui para leluhur. Tetapi sekarang tampaknya sangat sulit untuk menyingkirkan kalian
tanpa mengeluarkan keterampilanku yang sebenarnya. Karena ini masalahnya, maka aku akan membuat kalian melihat kekuatanku yang sebenarnya." Nada kata-katanya sedikit menyesal, seolah dia menyesal tidak bisa bersaing dengan master sejati sebelum dia meninggal. Saat kata-katanya selesai diucapkan, pedang Ki tajam keluar dari tubuhnya, dan tubuhnya yang sudah rusak langsung terluka oleh pedang tajam Ki ini. Beberapa organ tubuhnya yang sudah tidak mampu lagi bertahan langsung terluka oleh ledakan pedang Ki tajam ini, sehingga kabut darah menyembur keluar. Duguzan tampak kritis, tetapi aura yang lebih menakutkan benar-benar menyelimuti Leon dan yang lainnya. Baru pada saat inilah Leon menyadari bahwa Duguzan telah menekan kultivasinya, atau lebih tepatnya, sebagian besar energinya dihabiskannya untuk berurusan dengan ki pedang yang mengamuk di tubuhnya. Pada saat ini Duguzan tiba-tiba menatap Abu. Leon tahu ada yang tidak beres, jadi dia segera berseru kepada Abu. "Abu, berhati-hatilah." Jantung Abu juga berdetak kencang, dan hampir secara naluriah dia mengangkat tangannya untuk melindungi organ vitalnya. Dengan keras pedang ki yang tak terlihat langsung menembus lengan Abu, yang jauh lebih tebal daripada paha orang biasa, dan benar-benar menembus ke dalam jantungnya. Tubuh Abu tiba-tiba menegang, dan panah berdarah keluar dari dadanya. Tubuhnya yang besar jatuh lurus ke bawah. Dalam sekejap mata, Leon menjadi merah seperti darah dan dia berteriak, "Abu!" Dia tidak pernah berpikir bahwa ketika Duguzan mengabaikan kerusakan fisiknya dan langsung meledak dengan kekuatan absolut, Duguzan akan menjadi sangat kuat. Tanpa memberi kesempatan sama sekali kepada siapapun untuk bereaksi, pedang ki itu langsung menusuk jantung Abu. Duguzan tertawa sinis. "Jangan khawatir, berikutnya adalah giliranmu." Tidak terlihat gerakan apapun dari Duguzan, dia hanya mengangkat tangannya dengan santai dan pedang ki lain muncul di depan Leon. Leon yang sangat marah dengan mata merah berdarah tidak kehilangan ketenangannya. Dia segera menggunakan jurus naga leluhur turun untuk melontarkan dirinya dari tanah dan datang ke atas kepala Duguzan. Energi besar berbentuk naga melilitnya, dan dia melangkah menuju Duguzan dengan kecepatan penuh. Duguzan hanya mencibir. Dia kembali melambaikan tangannya dengan santai, dan pedang ki yang tak terlihat kembali menebas tubuh Leon dan langsung menghancurkan siluet naga leluhur turun. Hanya saja pada saat ini, sosok Leon bergerak setengah inci ke samping untuk menghindari pedang yang menebasnya. Dengan kepala menunduk dan kakinya menghadap ke langit seperti meteor, dia menghantamkan tinjunya kepada Duguzan. Bab 884, Pencerahan. Duguzan tidak bergeming, dan dengan hanya satu tangan yang bisa bergerak, dia menyambut pukulan Leon dengan tinjunya. Aura pedang menyala dari tinjunya dan menusuk langsung ke tinju Leon. Tetapi Leon tidak memiliki niat sedikit pun untuk berhenti. Dengan putus asa dia mengerahkan ki sejati di tubuhnya untuk melawan ki pedang tajam ini. Di bidang penglihatan semua orang, Leon jatuh dari atas ke bawah seperti meteorit, dan pedang ki yang terinspirasi oleh tinju Duguzan adalah pedang yang ingin menembus meteorit yang jatuh itu. Meteorit terus jatuh dan pedang ki terus-menerus dihancurkan. Tetapi tinju Leon juga terus-menerus terluka oleh pedang ki, sehingga daging dan darah beterbangan ke samping. Darah memercik kemana-mana dan bahkan tulang tinjunya pun terlihat. Tetapi Leon masih tidak menyerah. Dengan panik dia memobilisasi ki sejati di tubuhnya untuk menahan pedang ki. Akhirnya ketika tulang tinju Leon hendak ditusuk, tinju keduanya pun bertabrakan. Tepat ketika Leon merasa bahwa dia bisa mengandalkan tubuhnya yang kuat untuk merusak lengan Duguzan yang tersisa, tiba-tiba lengan kanan Duguzan bergetar sedikit, dan kemudian Leon merasa seolah-olah gunung berapi telah meletus di tubuh Duguzan.
Tetapi alih-alih magma yang menghanguskan, yang keluar dari letusan itu adalah pedang Ki tajam. Pedang tajam Ki yang cukup untuk mencabik-cabiknya. Tepat ketika Leon berpikir kalau dia akan hancur berkeping-keping oleh pedang Ki ini, sesosok tubuh langsung menabrak tubuhnya dan menjatuhkannya dari udara. Itu adalah sosok Shadow. Shadow yang sedang terluka parah. Pada saat kritis ini menabrak Leon dan tubuh keduanya pun jatuh ke tanah pada saat yang sama. Mereka melihat pedang Ki yang agung meledak dari tubuh Duguzan dan langsung melesat ke langit. Niat pedang yang menakutkan itu seperti menusuk lubang di langit. Lan Suetian dan Jiang Liuying yang bersembunyi sudah gemetar ketakutan ketika melihat niat pedang yang menakutkan ini. Kekuatan para master dari alam bawaan ke-9 memang benar-benar luar biasa. Dahi Leon juga berkeringat dingin. Dia tahu bahwa kalau bukan karena Shadow yang menabraknya di saat-saat terakhir, di bawah pedang Ki tajam itu, bahkan kalaupun dia cukup beruntung untuk tidak mati, dia pasti akan terluka parah dan benar-benar kehilangan efektivitas tempurnya. Sungguh sebuah pertarungan yang mengerikan dengan seorang master alam bawaan ke-9. Hanya saja tanpa menunggu Leon menghela nafas lega, dan bahkan sebelum Leon sempat menatap Shadow untuk mengucapkan terima kasih, Leon melihat kalau pedang Ki yang bergegas langsung ke langit tadi ternyata tidak menghilang, tetapi dengan cepat mengembun menjadi pedang raksasa surgawi di langit yang panjangnya puluhan kaki. Di awan, seolah-olah ada raksasa ekstra dengan ketinggian 100 kaki yang memegang pedang raksasa di satu tangannya dan menusukkannya ke arah Leon dan Shadow berada. Itu adalah pedang yang menusuk ke bawah, tetapi pedang itu terlalu besar, seperti gunung pedang yang menghantam kepala mereka berdua. Ini bukan lagi Ki sejati yang dapat ditampung oleh tubuh Duguzan. Di bawah selubung niat pedang Duguzan, aura antara langit dan bumi terus mengalir ke pedang itu dan membuat pedang raksasa itu menjadi semakin besar. Di setiap titik turun, tubuh pedang itu menjadi sedikit lebih besar dan Ki pedang juga menjadi sedikit lebih kuat. Ketika pedang itu hanya berjarak 10 meter dari atas kepala Leon dan Shadow, tubuh pedang itu telah berubah menjadi gunung pedang raksasa yang tingginya lebih dari 100 kaki. Gunung pedang itu benar-benar menyelimuti Leon dan Shadow. Di hadapan pedang besar ini, Leon dan Shadow seperti dua semut yang tidak ada apa-apanya, dan saat tubuh pedang jatuh, itu adalah saat ketika mereka dihancurkan. Shadow yang sudah terluka parah, sudah jatuh ke tanah dengan lemah. Barusan dia mati-matian menyelamatkan Leon hingga hampir menghabiskan seluruh jiwanya. Melihat pedang yang akan jatuh di kepalanya, sudut mulut Shadow menunjukkan senyum pahit. Pada awalnya dia diperintahkan oleh Fu Fengxiu untuk mengintai di sisi Dugu King, hanya untuk menemukan kesempatan agar bisa membunuh Duguzan. Tetapi baru pada saat inilah dia menyadari bahwa meskipun Duguzan tidak berdaya, akan sulit untuk membunuhnya dengan kekuatannya saat ini. Apalagi pada saat itu dia hanyalah master alam bawaan ke-7. Bisa menjadi kepala keluarga Dugu memang sungguh luar biasa. Shadow sudah tidak bisa lagi menghindari pedang ini. Dia hanya menatap Leon dengan putus asa. Dia berharap Leon bisa melepaskan diri dari belenggu niat pedang dan menghindari pedang ini. Hanya saja, ketika dia melihat ke arah Leon, dia melihat Leon mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan melihat pedang raksasa yang jatuh di kepalanya dengan mata bersinar. Apa yang terjadi pada Leon? Mungkinkah Leon juga telah terpukul kalah oleh niat pedang yang tak terkalahkan ini? Apakah Leon sudah kehilangan keinginan untuk melawan? Lan Suetian dan Jiang Liuying juga menatap kosong ke arah pedang raksasa yang seperti dewa itu. Barusan mereka berpikir untuk mengambil kesempatan untuk melarikan diri, tetapi sekarang mereka bahkan kehilangan keberanian untuk melarikan diri. Apakah ini adalah kekuatan yang sebenarnya dari seorang seniman bela diri puncak alam bawaan ke-9? Di hadapan pedang seperti itu,
Siapa orang di dunia ini yang bisa menghadapinya? Sementara itu ekspresi Yanrou masih acuh tak acuh seperti biasanya. Hanya saja di bawah penampilan acuh tak acuh ini, sebenarnya dia penuh dengan kekhawatiran tentang nasib Leon. Hanya saja, ketika pedang itu jatuh dari langit, kekhawatiran di matanya berubah menjadi keputusasaan. Segera sudut mulutnya yang kemerahan naik sedikit. Kalau Leon menang, dia akan tetap hidup. Kalau Leon mati, dia juga akan ikut mati. Dia tidak melakukan apa-apa. Dia hanya menatap Leon dengan bodoh. Dia ingin bisa melihat Leon lebih banyak sebelum akhirnya dia meninggal. Dia ingin mengingat penampilan Leon dengan baik. Bahkan kalaupun nantinya dia harus berjalan melalui lembah kematian, dia ingin tetap mengingat wajah orang ini. Yanrou bergumam di dalam hatinya. Kalau aku tidak bisa menjadi tua bersamamu di kehidupan ini, aku hanya ingin bisa memperbarui hubunganku denganmu di kehidupan selanjutnya. Dengan satu tangan dia sudah memegang belati yang sudah disiapkan sejak lama. Begitu Leon dihancurkan oleh pedang raksasa itu, dia akan menusukkan belati ini ke dalam jantungnya secepat mungkin. Bahkan kalaupun dia meninggal, dia berharap bisa mati bersama Leon dan pergi ke lembah kematian bersama-sama. Dalam sekejap, ujung pedang raksasa itu hanya berjarak kurang dari 3 meter dari kepala Leon, dan Leon masih mempertahankan posturnya yang menatap ke langit. Sepertinya dia benar-benar sudah meninggalkan perlawanannya. Sudut mulut Yanrou menunjukkan senyuman pedih, dan dia pun memegang belati dengan kedua tangannya dan meletakkannya di dadanya. Ujung pisaunya diarahkan ke jantungnya. Tapi saat dia hendak menusukkan pisau ke dalam jantungnya, tiba-tiba dia melihat 2 sinar cahaya yang meledak di antara mata Leon. Dan tubuh Leon yang sejak tadi tidak bergerak, akhirnya bergerak juga saat ini. Leon tidak menghindar ataupun mundur. Dia hanya secara perlahan mengulurkan tangan kanannya dan menunjuk dengan 1 jari ke arah pedang raksasa yang hendak menembus kepalanya. Tindakannya itu sangat santai. Sekilas tindakan seperti itu memang terlihat sangat kekanak-kanakan. Pedang raksasa itu jauh lebih besar daripada seluruh tubuh Leon. Jangankan jari-jarinya, bahkan seluruh badannya pun tidak signifikan di bawah pedang raksasa itu. Tetapi ketika Leon menunjuk dengan 1 jarinya, pedang raksasa yang jatuh itu tiba-tiba berhenti di udara. Mata Yanrou berbinar sedikit. Lan Suetian dan Jiang Liuying tercengang. Tapi di mata Shadow ada sedikit kilatan semangat. Sementara Duguzan, alisnya sudah berkerut erat pada saat ini. Bab 885 Pedang Naga Pemakaman. Terdengar bunyi dentingan, seolah-olah ada sesuatu yang hancur. Yanrou, Lan Suetian, dan Jiang Liuying, dan yang lainnya tidak bisa mendengar suara itu sama sekali di tengah-tengah kerumunan. Mereka yang bisa mendengar suara itu adalah Leon, Duguzan, dan Shadow. Segera setelah itu keterkejutan di mata Shadow meluap di wajahnya, dan dia memandang Leon yang ada di depannya dengan tatapan tidak percaya. Dia tahu kalau apa yang hancur itu bukanlah sesuatu yang remeh, melainkan niat pedang besar milik Duguzan yang menyelimuti seluruh langit dan bumi. Dan Leon benar-benar hanya menggunakan 1 jarinya untuk menghancurkan niat pedang yang menakutkan itu. Mungkinkah pemahaman Leon tentang niat pedang lebih tinggi daripada Duguzan? Mata Duguzan juga berkontraksi untuk sementara waktu. Dia juga tidak menyangka kalau Leon akan menghancurkan niat pedangnya hanya dengan 1 jari. Dia telah mendalami ilmu pedang selama bertahun-tahun, dan di seluruh Suzhou,
Pemahaman niat pedangnya telah mencapai titik yang tidak bisa dilampaui oleh orang biasa. Dia sangat percaya bahkan pemahaman niat pedang Yun Fei Yang pun pasti lebih rendah daripada dirinya sendiri. Kalau bukan karena usia fisiknya, dia pasti akan menjadi orang pertama yang melangkah ke ranah Grandmaster. Di seluruh Suzhou, hanya pria dari pavilion pedang Susan yang memiliki pemahaman niat pedang yang lebih tinggi daripada dirinya. Tapi sekarang, anak yang berusia kurang dari 20 tahun ini, anak yang jarang menggunakan pedang dan hanya pandai kungfu tinju dan kaki, bagaimana mungkin pemahamannya tentang niat pedang bisa melampaui dirinya sendiri? Kalau Leon tidak melampaui dirinya sendiri, bagaimana mungkin Leon bisa menghancurkan niat pedangnya? Di bawah tatapan terkejut Dugusan, terlihat ada cahaya ekstra terang di ujung jari Leon. Cahaya terang itu melesat keluar dan langsung menembaki ujung pedang raksasa. Kemudian cahaya terang itu seperti naga berenang, berputar ke arah tubuh pedang dan dalam sekejap mata, cahaya terang itu sudah membungkus seluruh tubuh pedang yang dipadatkan oleh pedang Qi. Pada akhirnya siluet naga berenang itu ditarik dengan keras di bawah kendali Leon dan pedang sepanjang 100 kaki itu langsung dicekik hingga hancur berkeping-keping. Namun, Qi pedang yang hancur tidak menghilang, tetapi terus memadat dan mengembun di bawah niat pedang yang lebih dalam dan agung. Dan dalam sekejap mata, tubuh pedang yang tadinya panjangnya 100 kaki sudah berubah hingga hanya tinggal 3 kaki. Karena kompresi yang berlebihan, tubuh pedang tidak lagi sama panjangnya dengan sebelumnya. Seluruh tubuh pedang berwarna hitam, dan di atas tubuh pedang masih ada naga berenang yang berputar-putar, dan bahkan sisik naga yang berenang itu terlihat jelas. Semuanya sama seperti aslinya. Segera setelah itu Leon menoleh untuk melihat Dugusan, dan tubuh pedang yang panjang tidak lebih dari 3 kaki itu tiba-tiba naik ke langit dan langsung naik ke atas kepala Dugusan, lalu menikam Dugusan dengan kecepatan penuh. Merasakan aura menakutkan yang datang dari tubuh pedang itu, sudut mulut Dugusan hanya menunjukkan senyuman tipis. Senyumannya terlihat agak menyedihkan. Dia sudah mengerti bahwa dia tidak akan bisa lagi menahan pedang ini karena dia sudah kehabisan tenaga. Di tengah kesedihan Dugusan, terdengar beberapa desahan. Dugusan menghela nafas karena sebelum dia mati, dia bisa melihat niat pedang yang membunuh segalanya ini. Dia sama sekali tidak merasa menyesal meskipun dia harus mati. Dia sudah mengakui di dalam hatinya bahwa Leon Wood yang puluhan tahun lebih muda dari dirinya telah jauh melampaui dirinya sendiri dalam pemahaman tentang jalan pedang. Setidaknya, bahkan kalaupun dia sedang berada di masa kejayaannya, dia tidak akan pernah bisa menggunakan pedang murni seperti tadi. "Nak, aku menyerah kepadamu." Itu adalah kata-kata tulus terakhir dari Dugusan. Kemudian pedang panjang hitam jatuh di atas kepalanya dan dimasukkan ke dalam roh surgawinya. Tubuh pedang besar itu benar-benar tenggelam ke dalam tubuhnya, sementara tubuhnya menghilang dengan cepat pada saat ini. Tubuh Dugusan menghilang dan tidak hancur. Setiap kali bilah pedang itu menusuk ke dalam tubuh Dugusan, sedalam setengah inci, tubuh Dugusan pun menghilang setengah inci. Tidak ada daging dan darah, juga tidak ada percikan darah. Dugusan lenyap, seolah-olah dia adalah karakter yang dihapus di dalam lukisan. Tubuh pedang yang panjangnya tidak lebih dari 3 kaki itu akhirnya jatuh langsung ke tanah dan sosok Dugusan menghilang tanpa jejak, seolah-olah dia memang tidak pernah ada. Suasana di tempat kejadian menjadi hening. Semua orang menatap semua ini dengan mata terperanjat. Mereka melihat kalau Leon yang seharusnya mati masih berdiri utuh, sementara Dugusan yang awalnya sangat kuat sudah menghilang tanpa jejak. Pikiran Lan Suetian dan Jiang Liuying kosong. Dengan pemikiran mereka, sangat sulit bagi mereka untuk memahami tentang semua ini. Tetapi ketika mereka sadar kembali, mereka menyadari
kalau Duguzan sudah meninggal. Duguzan yang kultivasinya sudah mencapai puncak alam bawaan ke-9 dan juga kepala keluarga Dugu. Salah satu dari 4 keluarga besar seni bela diri di Suzhou meninggal dengan cara seperti ini. Dia dibantai oleh seorang pemuda. Dan pada akhirnya, bahkan tidak ada sedikit pun dari bagian tubuhnya yang tersisa. Bahkan kalaupun ini hanya mimpi, tidak mungkin ada mimpi seperti ini. Tapi semua ini memang nyata adanya. Mereka bertanya-tanya di dalam benak mereka, apakah Leon ini sudah mencapai ranah Grandmaster? Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa membunuh seniman bela diri tak tertandingi yang berada di puncak alam bawaan ke-9? Keduanya menatap Leon dengan tatapan kosong. Mereka lupa berpikir dan mereka bahkan melupakan ketakutan mereka. Belati di tangan Yanrou sudah jatuh ke tanah dan dia juga menatap Leon dengan tatapan kosong. Dia melihat sosok yang berdiri dengan bangga di langit, tapi air mata di matanya mengalir keluar seperti mata air. Leon menang. Leon menang. Itu berarti dia akan tetap hidup. Leon benar-benar menang. Namun pada saat ini Leon yang berdiri dengan bangga di langit tiba-tiba menyemburkan seteguk darah dan seluruh tubuhnya seperti boneka yang rusak. Beberapa garis darah tiba-tiba meledak dari seluruh tubuhnya dan banyak tempat di tubuhnya yang langsung retak. Tulang-tulangnya terlihat jelas. Shadow langsung terkejut. Ekspresi wajah Yanrou juga berubah dan dia bergegas menuju Leon dengan kecepatan penuh. Tubuh Leon jatuh lurus ke belakang. Matanya menatap ke langit. Dia merasakan kesakitan di meridian di tubuhnya yang dirusak oleh niat pedang. Dan di tempat-tempat di mana tubuhnya tidak bisa menahan niat pedang, terkoyak satu demi satu. Sudut mulut Leon dipenuhi dengan senyum masam. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, benar-benar terlalu berlebihan untuk dia melakukan gerakan ini. Pada hari itu dia sudah menerobos 7 titik dalam satu gerakan dan melihat 7 gambar. Yang darinya dia juga sudah memahami 7 jurus dan pemahaman tentang seni bela diri. 6 jurus pertama adalah naga yang memecah fajar, naga terbalik memecah fajar, kenaikan naga melingkar, 9 naga mengitari bulan, pengorbanan 10.000 naga, dan naga leluhur turun ke dunia. Semua gerakan ini adalah pertarungan tinju dan kaki, yang semua esensinya ada di kepalan tangannya. Setiap gerakan dan setiap gaya bukan hanya sangat kuat, tetapi juga sangat memakan ki sejati. Namun dengan ki sejati Leon yang jauh lebih kuat daripada yang biasa, dia bisa dengan santai menggunakan gerakan-gerakan yang kuat ini. Tapi di gambar ke-7, yang dipahami oleh Leon bukanlah tinju, tapi jurus pedang. Leon masih tidak mengerti kenapa 6 gambar pertama semuanya adalah tentang teknik tinju, tetapi yang terakhir adalah gerakan pedang. Dia hanya samar-samar merasa bahwa kemampuannya untuk menembus 7 titik dalam satu gerakan memiliki hubungan yang hebat dengan pemahamannya tentang jalan pedang. Hanya saja meskipun dia memahami gerakan ini, dia tidak pernah bisa menggunakan gerakan ini. Itu karena gerakan ini bukan hanya mengkonsumsi ki sejati, tetapi juga kekuatan spiritual. Dengan kekuatan spiritualnya saat ini, Leon tidak bisa sepenuhnya mengendalikan niat pedang yang menakutkan itu. Begitu dia menggunakannya secara paksa, hasilnya akan seperti yang terjadi sekarang ini. Meridiannya mengalami kerusakan serius akibat niat pedang, dan tubuhnya juga dihancurkan oleh niat pedang yang mengamuk. Hanya saja ketika dia memikirkan pedang surgawi Duguzan yang barusan dihancurkannya dengan satu jari, kepahitan di sudut mulutnya berangsur-angsur berubah menjadi senyuman. Pedang yang mengubur naga. Kalau pedang itu saja bisa mengubur naga, apalagi manusia. Bab 886. Pikiran Grandmaster. Ketika Leon bangun, itu sudah 7 hari kemudian.
Begitu dia membuka matanya, dia melihat sosok Yanrou ada di sisi tempat tidur. Pada saat ini Yanrou mengenakan cengsam pendek ungu merah. Tubuhnya setengah berbaring di tempat tidur dan kakinya yang ramping terkena udara. Rambut hitam legamnya disampirkan santai di bahunya sehingga memperlihatkan setengah dari wajahnya yang cantik. Leon tidak tahu sudah berapa lama dia tertidur. Dia hanya melihat ke langit di luar jendela dan menemukan lingkaran matahari yang sepertinya terbit dari langit timur. Menilai dari posisi tidur Yanrou, sepertinya Yanrou sudah lama berjaga-jaga di sini. Tapi karena dia terlalu lelah, akhirnya dia pun tertidur. Di dalam benaknya, Leon mengingat adegan ketika dia dipeluk Yanrou sebelum dia pingsan pada hari itu. Saat ini dia melihat wajah Yanrou yang sedikit lelah. Hati Leon terasa manis sekaligus tertekan. Dia ingin mengangkat tangan untuk menutupi Yanrou dengan selimut, tetapi saat dia menggerakkan lengannya, dia merasakan sakit yang memilukan menusuk jantungnya. Seluruh lengannya sepertinya dipenuhi dengan jarum perak. Bahkan gerakan sekecil apapun bisa menimbulkan rasa sakit yang menusuk. Rasa sakit itu membuat Leon terkesiap. Leon terkejut dan buru-buru memeriksa tubuhnya secara diam-diam. Dia menemukan kalau ki sejati yang awalnya lembut di tubuhnya, semuanya telah berubah menjadi ki pedang yang tajam. Pedang ki ini seperti jarum kecil yang tertinggal di meridiannya. Setiap gerakannya akan membuatnya ditusuk oleh pedang ki ini. Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Setelah sedikit perenungan, akhirnya Leon mengerti. Hari itu ketika menghadapi pedang surgawi Dugusan yang menakutkan, Leon mati-matian menggunakan pedang naga pemakaman. Meskipun dia akhirnya bisa membunuh Dugusan, namun dia juga diselimuti oleh niat pedang yang tidak bisa dia kendalikan, dan niat pedang yang agung itu meresap ke setiap bagian tubuhnya. Selama periode waktu ketika dia tidak sadarkan diri, niat pedang itu tidak hilang, tetapi malah mengubah ki sejati kecil yang tersisa di tubuhnya menjadi pedang ki dan menyembunyikannya di meridiannya. Berkat keuletan meridiannya yang ekstrim, akhirnya dia bisa tidak tertusuk oleh pedang ki ini. Kalau tidak, bahkan para dewa pun akan sulit untuk menyelamatkannya. Tapi ini bukan hal yang buruk. Setidaknya di bawah rangsangan ki pedang ini, meridian di tubuhnya menjadi semakin ulet. Tetapi kalau dia tidak mengeluarkan ki pedang ini dari tubuhnya, kecuali dia benar-benar terbiasa dengan kekuatan ki pedang ini, maka dia tidak akan bisa bergerak sama sekali. Suara terengah-engah Leon membangunkan Yanrou yang sedang tertidur. Begitu Yanrou melihat Leon bangun, dia bertanya dengan sangat gembira, "Leon, bagaimana perasaanmu sekarang?" Hari-hari belakangan ini di bawah perawatannya yang cermat, luka kulit di luar tubuh Leon telah pulih. Tetapi dia sama sekali tidak bisa menilai situasi di dalam tubuh Leon. Ketika dia memeriksa denyut nadi Leon, dia hanya merasakan kalau denyut nadi Leon berdetak dengan sangat kencang dan dari waktu ke waktu. Pedang ki ditembakkan sehingga menusuk jari-jarinya dengan rasa sakit. Ini sempat membuatnya merasa cemas dan pada akhirnya Shadow memberitahunya bahwa situasi di tubuh Leon hanya bisa diselesaikan sendiri setelah Leon bangun dan mereka tidak bisa melakukan apapun. Yanrou hanya bisa pasrah, tetapi kekhawatiran di hatinya menjadi semakin kuat. Untungnya Leon akhirnya bangun. Leon tersenyum dan berkata, "Aku masih merasa belum pulih sepenuhnya. Tapi jangan khawatir, setelah beristirahat beberapa hari lagi, aku pasti akan benar-benar pulih." Yanrou menepuk dadanya dan menghela nafas lega. Dia benar-benar khawatir kalau Leon akan meninggalkan beberapa bahaya besar yang tersembunyi. Melihat Yanrou yang selalu acuh tak acuh, benar-benar merasa lega, sudut mulut Leon menunjukkan senyum tipis. Tetapi dia tiba-tiba teringat pada abu yang tertusuk pedang ki
pada hari itu dan sinar matanya langsung redup. Merasakan perubahan pada sikap Leon, Yanrou pun buru-buru bertanya, "Ada apa?" Leon berkata dengan lirih, "Abu, dia tidak tahu bagaimana harus menanyakan pertanyaan ini. Dengan kondisi jantung yang tertusuk pedang Qi, bahkan seorang master dari ranah Grandmaster pun pasti akan mati. Bagaimana mungkin Abu bisa bertahan hidup?" Namun, sebelum Leon bisa menyelesaikan ucapannya, Yanrou sudah tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, Abu pulih lebih cepat darimu. Hari ini dia sudah bisa bangun dan dia bangun dari tempat tidurnya." Leon langsung tercengang. "Abu baik-baik saja? Dia bahkan bisa bangun dari tempat tidur hari ini? Tapi jantungnya tertusuk pedang Qi. Mungkinkah dia seperti Qin Feng yang memiliki jantung di sisi kanan?" Yanrou melanjutkan berkata, "Abu memang tertusuk jantungnya oleh Qi pedang dugusan pada hari itu. Tapi kau pasti tidak akan pernah menyangka kalau sebenarnya Abu memiliki 2 jantung." Leon memandang Su Yanrou dengan tidak percaya dan berseru, "Apa? Bagaimana mungkin satu orang bisa memiliki 2 jantung?" Ini benar-benar menumbangkan akal sehat di kepalanya. Yanrou kembali tersenyum. "Jangan menatapku seperti itu. Hal itu memang benar adanya. Sebelum kejadian ini, aku juga tidak pernah berpikir kalau seseorang bisa memiliki 2 jantung. Ini juga benar-benar menumbangkan akal sehatku. Tapi untungnya hanya sedikit dari kita yang tahu tentang masalah ini. Kalau para ahli biologi itu tahu, aku khawatir mereka akan bersemangat untuk menangkap Abu dan menjadikannya bahan eksperimen." Hati Leon benar-benar merasa lega. Tidak peduli betapa tidak masuk akalnya bagi Abu untuk memiliki 2 jantung. Selama Abu bisa hidup, itu akan sangat baik. Tepat ketika Leon diam-diam menghela nafas, pada keajaiban hidup ini, jauh di puncak Gunung Wuyun, Yun Feiyang yang berpakaian putih sedang duduk bersila di tepi tebing. Di sisinya ada pedang panjang. Pada saat ini, lelaki tua yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun datang dari belakang dan datang ke sisinya. Yun Fei mengangkat kepalanya dan berkata dengan ringan, "Apakah kau sudah tahu dari mana anak itu berasal?" Beberapa hari yang lalu, mereka sudah menerima berita tentang kematian Yunmat. Awalnya dia berpikir bahwa dengan kekuatan Master Puncak Alam Bawaan ke-8 yang dimiliki oleh Yunmat tidak perlu mengerahkan banyak usaha untuk menjatuhkan kekuatan di perbatasan Nanyun. Tetapi siapa sangka kalau ternyata Yunmat justru mati sebelum dia bisa bergerak. Yun Feiyang merasa sedikit penasaran tentang siapa yang membunuh Yunmat. Lelaki tua yang mengikutinya berkata, "Ternyata orang yang membunuh Yunmat adalah anak yang membunuh Ku Donglai, tapi dia dipanggil Yehe." Setelah mengatakan ini, lelaki tua itu berhenti sejenak. Alis Yun Feiyang sedikit terangkat, dan dia kembali menatap lelaki tua itu. Melihat mata Yun Feiyang, lelaki tua itu mengatakan kebenaran, dan itu adalah kebenaran yang dia temukan. Nama aslinya adalah Leon Wood. Sudut mata Yun Feiyang melonjak liar dan niat membunuh di dalam dirinya melonjak ke langit saat dia berkata, "Leon Wood? Maksudmu keluarga Wood di Rongdu? Benarkah dia yang membunuh anakku?" Setelah dia turun dari pavilion pedang Susan, dia langsung pergi ke gedung asap dan hujan dan menghadapi master hebat Songxi. Bahkan gedung asap dan hujan yang merupakan salah satu dari 3 gedung menara Yunjian harus melanggar aturan dan memberitahu Yun Feiyang tentang pembunuh putranya. Baru pada saat itulah Yun Feiyang berpikir kalau Leon telah dibunuh oleh pedang Dugu dari keluarga Dugu. Jadi dia kembali ke menara Yunjian dengan kebencian. Namun siapa sangka ternyata dia akan mendengar nama ini lagi. Lelaki tua itu mengangguk. Benar sekali. Mata Yun Feiyang berkedip. Awalnya dia merasa menyesal karena dia tidak bisa membalaskan dendam putranya dengan tangannya sendiri.
Tetapi sekarang tampaknya ini adalah hadiah dari Tuhan untuk dirinya sendiri. Memikirkan pesan lain yang dia dapatkan, lelaki tua itu berkata dengan ragu-ragu, "Ada berita lain, tapi aku tidak tahu apakah berita itu bisa dipercaya atau tidak." Yun Fei Yang berkata, "Katakanlah." Lelaki tua itu melanjutkan, "Pada hari insiden keluarga Dugu, Dugusan sepertinya pergi ke Nanyun dan bertarung dengan anak itu." Sebelum lelaki tua itu selesai berbicara, Yun Fei Yang sudah menyela dengan nada mengejek. "Apa menurutmu Dugusan juga mati di tangan anak itu? Jadi kau mengkhawatirkan keselamatanku?" Hati lelaki tua itu langsung menjadi dingin dan dia dengan cepat berlutut sambil berkata, "Aku tidak berani berpikir seperti itu." Yun Fei Yang berkata dengan ringan, "Kalau kau tidak memasuki ranah Grandmaster, kau tidak akan pernah tahu kekuatan ranah Grandmaster. Turun dan bersiaplah. 3 hari lagi, aku akan datang ke keluarga Wood secara langsung." Lelaki tua itu tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya mengangguk lalu berjalan mundur. Hanya Yun Fei Yang yang berdiri diam di puncak gunung sendirian. Dia menggumamkan kalimat di mulutnya, "Dugusan, kau tidak mungkin benar-benar mati di tangan seorang pemuda, bukan?" Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.